Halo, perkenalkan nama saya Wismi Juplina Salean dengan NIM 21010400016. Saya adalah mahasiswi program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Information and Communication of Technology untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang Information and Communication of Technology dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, untuk berikutnya, selamat menyaksikan video pemaparan dari Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari mata kuliah Information and Communication of Technology. Di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan yang ke-7. Nah, di sini adalah materi-materi yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah konsep dasar Information and Communication of Technology dan literasi Information and Communication of Technology dalam pendidikan. Yang kedua, urgensi dan kedudukan Information and Communication of Technology dalam kerangka pendidikan abad 21. Yang ketiga, kompetensi yang diperlukan bagi guru dan siswa sesuai kerangka kompetensi global dan nasional. Yang keempat, teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet atau Retrieval Information System. Dan materi yang terakhir adalah model-model pemanfaatan Information and Communication of Technology dalam dunia pendidikan dan etika penggunaan Information and Communication of Technology. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi yang pertama adalah konsep dasar Information and Communication of Technology dan literasi Information and Communication of Technology dalam pendidikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah konsep dasar Information and Communication of Technology dan literasi Information and Communication of Technology dalam pendidikan. Nah, sebelum itu kita tahu dulu konsep dari literasi itu seperti apa. Nah, literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Yang kedua, teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa hardware atau software yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Yang ketiga, teknologi komunikasi adalah perangkat-perangkat teknologi yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berhasil. Nah, kita masuk pada gabungan perangkat digital dapat membentuk Information and Communication of Technology. Nah, di sini ada beberapa yang terbagi dalam perangkat digital tersebut. Itu ada 6. Yang pertama adalah PC, kedua adalah telepon, yang ketiga televisi, printer, LCD, dan internet. Nah, adapun 7 prinsip pendidikan literasi. Nah, yang pertama itu literasi melibatkan interpretasi, literasi melibatkan kolaborasi, literasi melibatkan konvensi, literasi melibatkan pengetahuan kultural. Nah, literasi juga melibatkan refleksi dan refleksi diri.
Dan yang terakhir adalah literasi melibatkan sistem bahasa. Kecakapan abad 21 ini ada dua, yaitu communication skills dan problem solving, critical thinking, yang akan disebut dengan HOTS. Nah, pada UNESCO, the potential and challenge of information and communication of technology innovation, adapun beberapa yang berkaitan, yaitu open educational resource, social networking, internet of things, artificial intelligence, AIDS and privacy protection. Ini adalah gambaran integrasi ICT dalam pembelajaran. Nah, untuk teknologi atau ICT ini memiliki beberapa, yaitu efek emosi, yaitu kondisi menyenangkan atau mengasihkan, di mana terbagi menjadi dua, yaitu efektif impact dan sebelumnya efektif impact. Nah, di sini terbagi lagi menjadi advanced skills development atau keterampilan menggunakan teknologi tinggi, dan learning tools atau program-program aplikasi dan utilitas. Dibagi lagi menjadi intellectual capacity building, di mana ada 3, mengembangkan kemampuan mencipta, memanipulasi, dan kapasitas belajar. Yang kedua adalah berlatih dengan tugas-tugas yang berbasis pemecahan masalah. Dan ketiga, membangun lingkungan belajar konstruktivis. Untuk materi yang kedua adalah urgensi dan kedudukan ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. Nah, keterampilan yang harus dimiliki pada pembelajaran abad 21 ini, yang pertama adalah literasi informasi. Nah, di dalam literasi informasi, menghendaki peserta didik dapat melampaui informasi yang diberikan, penggunaan dan kontribusi informasi untuk mengkonstruksi pengetahuan, mengidentifikasi dan memperluas ide untuk menunjukkan sumber daya pengetahuan dan informasi. Yang kedua adalah kolaborasi. Nah, yang dimaksud kolaborasi ini dalam konteks abad ke-21 membutuhkan kemampuan untuk bekerja dalam tim, belajar dan berkontribusi pada pembelajaran yang lain, menggunakan keterampilan jejaring sosial, dan menunjukkan empati dalam bekerja dengan orang lain yang beragam. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks abad 21 merujuk tidak hanya untuk kemampuan berkomunikasi secara efektif, secara lisan dan tulisan, dan dengan berbagai alat digital, tetapi juga keterampilan mendengarkan. Yang berikutnya adalah metakognisi atau learning to learn, yaitu metakognisi menurut para ahli merupakan kemampuan berpikir tentang berpikir. Berikutnya adalah berpikir kritis, pemecahan masalah, dan membuat keputusan. Nah, berpikir kritis di abad 21 digambarkan sebagai kemampuan untuk merancang dan mengelola proyek, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang efektif menggunakan berbagai alat dan sumber daya. Yang terakhir adalah kreativitas dan inovasi. Nah, banyak manfaat yang dapat kita lihat ketika seseorang memiliki dua keahlian tersebut. Kemajuan suatu rancangan konsep dan kontribusi dalam sebuah proyek, dan keberhasilan yang dicapai dari pengembangan informasi dan kreativitas. Nah, keuntungan menggunakan ICT dalam pendidikan ini ada 6. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, ada 3 komponen penting untuk membuat kualitas pengajaran dan pembelajaran, yaitu otonomi, kapabilitas, dan kreativitas. Yang kedua adalah mempromosikan pembelajaran
kolaboratif dalam lingkungan pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan ICT memudahkan para siswa untuk berkomunikasi dan bekerja secara kolaboratif di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran mandiri. Nah, siswa ini memperoleh pengetahuan baru dengan menafsirkan informasi dan data. Nah, berdasarkan pembelajaran ICT, siswa lebih mampu menggunakan informasi dan data dari berbagai sumber dan menilai secara kritis kualitas materi pembelajaran. Kalau untuk yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, berdasarkan pendekatan pembelajaran konstruktif, ICT membantu siswa fokus pada konsep tingkat yang lebih tinggi daripada tugas yang kurang bermakna. Yang berikutnya itu menghasilkan lingkungan belajar yang kreatif. Nah, yang dimaksud dengan menghasilkan lingkungan belajar yang kreatif itu information and communication of technology ini memberikan solusi yang lebih kreatif untuk berbagai jenis pembelajaran. Yang terakhir itu membantu siswa dalam mengakses informasi digital secara efisien dan efektif. Nah, ICT ini digunakan sebagai alat bagi siswa untuk menemukan topik pembelajaran, memecahkan masalah, dan memberikan solusi terhadap masalah dengan proses pembelajaran. Nah, ini adalah kerangka kompetensi abad ke-21. Ini kita bisa melihat dari kerangka kompetensi abad 21. Di sini ada beberapa ya. Kita bisa melihat kerangka kompetensi abad yang ke-21. Ini ada kerangka kehidupan dan karir. Yang pertama itu fleksibel dan adaptif. Yang kedua, berinisiatif dan mandiri. Yang ketiga, keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan dan tanggung jawab. Adapun pembelajaran dan inovasi, kreatif dan inovasi, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga adalah informasi, media, dan teknologi, terbagi menjadi 3, itu ada melek informasi, melek media, dan melek teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, kerangka ini menunjukkan bahwa berpengetahuan atau melalui core subjects saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan yang pertama itu berkemampuan kreatif atau kritis, berkarakter kuat atau bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, adaptif. Di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Ini adalah karakteristik penilaian berbasis HOTS. Yang pertama itu proses penilaiannya terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. Yang kedua, proses penilaiannya melibatkan 4 elemen, yaitu sharing learning goal and success criteria, asking effective, questioning, self-assessment, dan self-reflection. Dan itu proses penilaiannya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif peserta didik, serta untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat adalah proses penilaiannya menitik beratkan pada pengembangan kemampuan menerapkan atau applying, menganalisis, analyzing, mengevaluasi, evaluating, dan mencipta, creating. Yang kelima adalah pendidik dapat memberikan permasalahan kepada peserta didik sebagai bahan diskusi dan pemecahan masalah sehingga dapat merangsang aktivitas berpikir. Yang keenam adalah kegiatan penilaiannya dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi, kegiatan lapangan, praktikum, menyusun laporan. Untuk materi yang ketiga, di sini adalah kompetensi ICT guru dan siswa sesuai kerangka kompetensi global dan nasional. Nah, kompetensi ICT bagi guru berdasarkan kerangka ICT safety menurut UNESCO. Yang pertama adalah literasi teknologi. Nah,
Di dalam literasi teknologi, kompetensi dasar ICT guru dalam memanfaatkan ICT untuk menyiapkan siswa agar mampu menguasai teknologi baru sebagai bekal bagi diri siswa dalam mengembangkan dirinya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua adalah pendalaman pengetahuan. Nah, kemampuan guru memanfaatkan ICT dalam pembelajaran untuk mendorong siswa mampu menerapkan pengetahuan dari mata pelajaran yang diterimanya untuk memecahkan permasalahan kompleks yang dihadapinya dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Yang ketiga itu adalah kreasi pengetahuan. Kemampuan guru memanfaatkan ICT untuk mendorong siswa mampu meningkatkan produktivitas dengan senantiasa terlibat dalam penciptaan dan inovasi pengetahuan. Nah, pada kompetensi ICT guru ini juga berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Nah, di kompetensi pedagogik ini kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, di mana guru itu memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik. Bagaimana untuk mengelola pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Nah, guru itu harus memiliki kompetensi yang profesional, di mana kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang ketiga itu adalah kompetensi kepribadian. Nah, di dalam kompetensi kepribadian, kemampuan kepribadiannya mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Yang terakhir itu adalah kompetensi sosial. Nah, untuk kemampuan guru, dari kompetensi sosial, kemampuan guru itu untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, untuk kompetensi ICT guru, itu yang sudah tadi saya jelaskan. Adapun kompetensi ICT siswa. Nah, kemampuan terhadap literasi digital, media dan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan belajar dan berbagai aktivitas dalam kehidupan. Nah, itu adalah kompetensi ICT siswa yang pertama. Sedangkan yang kedua, kemampuan mengembangkan potensi diri dalam bidang ICT. Dan yang ketiga, kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keempat adalah kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi yang keempat adalah teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet atau Retrieval Information System. Nah, yang pertama itu adalah internet atau Interconnect Network, merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, komputer-komputer yang saling terhubung dibedakan satu dengan yang lainnya menggunakan internet protokol. Contohnya itu 192.168.11.212. Nah, jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, untuk teknik pencarian informasi berbasis internet ini ada pun pertanyaan, bagaimana komputer terhubung ke internet? Nah, bagaimana komputer itu bisa terhubung ke internet? Yang pertama itu menggunakan layanan khusus yang disebut ISP atau Internet Service Provider. Yang kedua adalah WIA-P. Yang ketiga adalah melalui saluran dedicated lain seperti ISDN atau Integrated System Digital Network dan ADCL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Dan yang terakhir itu melalui satelit atau
VSAI atau Very Small Aperture Terminal. Nah, adapun berbagai jenis teknologi koneksi internet. Yang pertama adalah GPS atau Global Pocket Radio Service. Yang kedua adalah Enhanced Data Rates for Global Evolution. Yang ketiga adalah teknologi TRG, Third Generation Technology. High SDPA atau High Speed Downlink Pocket Access atau yang kelima adalah 4G, Fourth Generation Technology, dan yang terakhir adalah 5G atau Five Generation Technology. Oke, baik, kita masuk untuk materi. Oke, baik, kita akan masuk untuk materi yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan dan etika penggunaan ICT. Nah, kembali lagi kita menjelaskan apa itu ICT. Nah, ICT ini atau yang biasa disebut Information and Communication of Technology dalam salah satu bidang kajian beberapa tahun kebelakang mulai berkembang di negara kita dan telah banyak diimplementasikan dalam berbagai bidang. Nah, teknologi informasi sama dengan teknologi lainnya. Dalam teknologi informasi merupakan komoditas yang diolah dengan teknologi tersebut. Bentuk dari teknologi adalah kemampuan pengetahuan atau knowledge yang diimplementasikan dalam tumpukan kertas atau stack of papers atau sekarang berbentuk file-file dalam media penyimpan seperti disket, CD-ROM, dan flash disk. Nah, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Pemanfaatan ICT sebagai media belajar dan mengajar diperlukan untuk mewujudkan efektivitas dan optimasi pembelajaran. Media ICT, yang pertama itu pemanfaatannya itu teknologi multimedia sebagai interaktif multimedia instruksional atau yang biasa disebut atau disingkat IMMI. Keunggulannya itu yang pertama, dengan menggunakan teknologi multimedia, berbagai media konvensional yang ada dapat diintegrasikan ke dalam satu jenis media. Interaktif seperti media teks atau papan tulis, audio, video yang jika dipisahkan akan membutuhkan lebih banyak media. Yang kedua adalah teknologi IMMI. Memungkinkan pengguna untuk menelusuri materi ajar sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pengetahuan yang dimilikinya. Di samping itu, menjadikan pengguna lebih nyaman dalam mempelajari isi media secara berulang-ulang. Yang ketiga adalah simulasi dan visualisasi. Nah, simulasi dan visualisasi merupakan fungsi khusus yang dimiliki oleh IMMI, sehingga dengan teknologi animasi, simulasi dan visualisasi komputer, pengguna akan mendapatkan informasi yang lebih real dari informasi yang bersifat abstrak. Dalam beberapa kurikulum dibutuhkan pemahaman yang kompleks, abstrak, proses dinamis, dan mikroskopis. Sehingga dengan simulasi dan visualisasi peserta didik akan dapat mengembangkan mental model dalam aspek kognitifnya. Pemanfaatan. Nah, dimanfaatkan juga oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dipakai juga oleh siswa mempresentasikan ide dan pemikiran suatu materi belajar kepada kawan-kawan di kelas. Nah, adapun pemanfaatan e-media. E-media atau elektronik media itu merupakan media belajar yang dikemas bentuk CD-ROM interaktif. E-media akan dapat menggali kemampuan individual siswa serta menimbulkan daya tarik, sehingga diharapkan dapat melahirkan motivasi bagi siswa dalam meningkatkan prestasi dan hasil belajarnya. Pemanfaatan e-learning.
E-learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer atau intranet atau internet. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web. Yang keempat adalah digital library, yaitu katalogi OPAC atau Online Public Access Catalog Circulation. Yang kelima adalah komunitas berbasis web atau forum milis, yaitu ada 3, ada komunitas siswa, ada komunitas guru, dan komunitas orang tua. Nah, keuntungan dan kerugian dalam penggunaan ICT ini secara umum ada beberapa, yaitu globalisasi, kemudahan berkomunikasi, dukungan pembelajaran, penghematan biaya, penghilangan kendala waktu, peningkatan layanan, penciptaan lapangan kerja baru. Nah, manfaat ICT juga dapat kita lihat dari berbagai aspeknya, itu diantaranya itu kurikulum dan konten ini. ICT dapat digunakan untuk pengelolaan data sebagai alat komunikasi antar institusi pendidikan, pusat pengembangan materi ajar, media pengembangan kurikulum, dan sebagai komunitas perbandingan standar kompetensi. Yang kedua, fasilitas dan sarana-prasarana teknologi informasi dan komunikasi memberi manfaat yang sangat berarti dalam penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana pendidikan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Penguasaan pemanfaatan ICT untuk kepentingan pembelajaran merupakan salah satu standar kompetisi guru sekolah dasar. Nah, ini ada pun macam-macam perangkat ICT. Ada 7, di mana ada cash register, kalkulator, komputer, kamera digital, kamus elektronik, flash disk, dan MP3 player. Nah, untuk lanjutan dari materi yang kelima, itu ada etika penggunaan ICT atau model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan dan etika penggunaan ICT. Nah, kita tahu dulu etika itu berasal dari bahasa Yunani etikos atau timbul dari kebiasaan atau karakter yang baik. Nah, kalau menurut KBBI, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika atau etik, sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, atau adat sopan santun, atau nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, menggunakan ICT secara benar sesuai etika dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, hak atas informasi. Nah, hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, hak atas akses. Yang pertama itu cybercrimes. Nah, karakteristik cybercrimes itu seperti apa? Nah, di sini ada pun beberapa karakteristiknya. Itu yang pertama itu perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya atau cyberspace sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial atau waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Yang keempat itu pelakunya adalah orang yang menguasai pengguna internet beserta aplikasinya. Yang terakhir, pembuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Yang kita tahu bahwa ada ancaman terhadap keamanan, penyalahgunaan internet, legal exposures, dan finansial dan e-commerce exposures. Yang kedua adalah privasi. Nah, lingkup perlindungan privasi itu ada beberapa. Yang pertama itu pengumpulan atau collecting, yang kedua adalah pemanfaatan atau as, yang ketiga maksud pemanfaatan, purpose, kepada siapa informasi dipertukarkan atau whom share, yang berikutnya adalah perlindungan data atau protection of data,
pengiriman melalui email atau sending via email atau cuki. Terakhir adalah cuki. Nah, ini adalah contoh penggunaan ICT yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, demikianlah hasil pemaparan materi dari saya dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Nah, ini adalah penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk masa depan saya maupun orang-orang sekitar saya. Sekian dan terima kasih.